Hello everyone. Setelah sekian lama saya tidak memberi materi, ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Materi hari ini tentang recount text. Recount text itu bercerita tentang peristiwa yang sudah lewat. Tapi, what is recount text exactly? Apa sih sebenarnya recount text itu? Baik, recount text adalah is a text used to retell the past experience, atau teks yang digunakan untuk bercerita kembali untuk pengalaman di masa lampau. Semua kita bisa bercerita kepada teman kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, dan cerita-cerita yang kita ceritakan itu biasanya menarik. Nah, karena menarik, biasanya yang memalukan kita ceritain lagi, lalu ketawa. Atau ada cerita yang dapat membuat kalian bangga, contohnya memenangkan sebuah kompetisi. Jadi, berceritanya harus berurutan. Nah, itulah yang disebut recount text. Yang kedua, kapan kita bercerita atau menggunakan recount text ini? When we talk or write about past events, we are giving a recount. Ketika kita bercerita atau berbicara atau menulis tentang peristiwa-peristiwa, lalu kita berikan namanya recount. Ada step-step atau langkah-langkah ya. Yang ketiga, recount is used to write our daily experience. Recount digunakan untuk menulis pengalaman harian kita atau keseharian kita. Contohnya dari pagi saya bangun, setelah bangun saya berdoa, habis berdoa saya mandi, habis mandi saya sarapan dan lain sebagainya. Itu disebut recount. Selanjutnya, we use recount in diary book, letter or email, biography, history, etc. Jadi kita menggunakan recount ini untuk buku diary kita, bisa. Untuk surat atau email, bisa. Untuk biografi kita juga bisa. History atau sejarah juga bisa. Dan lain sebagainya. Yang pasti yang berhubungan dengan peristiwa yang sudah lewat. Sekarang, the purpose or social function is to inform or entertain the reader. Jadi fungsinya adalah untuk menginformasikan atau untuk membuat entertain bagi pembaca atau pendengar. Ngapa dibilang entertain? Ngapa dibilang informasi? Karena orang yang mendengarkan cerita kita bisa merasa senang. Contohnya ketika kamu bercerita tentang hal-hal lucu yang sudah lewat atau bercerita tentang pengalaman-pengalaman kamu ketika kamu pergi ke suatu tempat. Baik, selanjutnya adalah generic structure atau struktur dari recount text ini. Apa sih strukturnya? There are 3 parts of recount text. Ada 3 bagian recount text ini. Yang pertama adalah orientation atau orientasi. Apa itu? Explain setting, yaitu when dan where, and dan the participants or character happening in the passage at the beginning. Maksudnya apa, Pak? Orientation ini bercerita tentang kapan, di mana, siapa, dan apa yang terjadi pada permulaan atau pada awalnya. Itu orientation. Jadi kamu bercerita kemarin, nah di situ ada when, kapan? Kemarin saya pergi ke Sanggau. Berarti di situ udah memenuhi who, siapa. Terus ke Sanggau udah memenuhi where-nya, di mana. Jadi di situ adalah settingnya dulu, yaitu orientation. Kemudian maju lagi yang kedua yaitu events-nya. Event explains a series of happening in temporal sequence from beginning until the end. Jadi di event ini atau paragraf kedua, kalau kita pakai paragraf, kalau kita tulis ya,
bercerita tentang hal-hal yang terjadi, urutan-urutannya. Contoh begini, kemarin saya saya contohkan tadi itu yang untuk pergi ke Sanggau ya. Kemarin saya pergi ke Sanggau. Setelah saya dari Sanggau, saya pergi ke Pontianak. Karena saya mendapat telepon, saya tiba-tiba disuruh pergi ke Singkawang. Jadi urutan-urutan itu adalah yang disebut sequence-nya ya, di event-nya itu. Dan yang ketiga adalah reorientation. Apa sih itu? Reorientation describes what happens in the end of the story or conclusion of the story. Jadi reorientation itu menceritakan apa yang terjadi pada akhirnya dari cerita kamu itu atau kesimpulan dari cerita itu. Jadi kamu bisa bercerita, setelah saya dari Sanggau saya ke Pontianak, habis ke Pontianak saya ke Singkawang. Itulah yang menyebabkan saya drop sehingga saya masuk rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Itu adalah reorientation, kesimpulan dari cerita itu. Sekarang fitur-fitur apa aja sih kalau kita ingin membuat teks recount ini atau recount teks ini? Secara grammar atau grammatical features of a recount, jadi recounts usually include the following grammatical features. Recount biasanya termasuk dari grammar-grammar berikut ini ya. Yang pertama, descriptive words. Apa itu? To give detail about who, what, when, where, and how. Jadi ketika kita ngomong deskriptif atau recount text ini harus ada who, siapa yang menjadi objek cerita. Kedua, what, apa tuh ceritanya. Ketiga, when, kapan ceritanya. Kelima, where, di mana itu ceritanya, and how, bagaimana sesuatu atau kejadian itu berlangsung. Jadi harus merupakan descriptive words sehingga orang tidak bertanya-tanya, siapa bah? Di mana? Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita buat recount text harus memenuhi who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, and how, bagaimana. Yang kedua, the use of past tense to retell the events. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang udah lewat, pasti dalam bahasa Inggrisnya harus menggunakan past tense. Yang sudah kita bahas kemarin, yaitu past tense. Jadi ketika kamu pergi ke Sanggau, ceritakan tadi perginya itu kamu taunya go. Karena kamu sudah bercerita, jadi kata go itu harus kamu ganti menjadi when. Tulisannya WENT atau WENT. Dan kata kerja lainnya ya. Berikutnya, words to show the order atau conjunction of the events. For example, contoh first, next, then, finally, after that, atau sequences atau urutannya ya. Kenapa ini penting? Karena supaya orang tahu yang mana duluan. Contohnya kamu bilang, kemarin saya Sanggau, Pontianak, Singkawang, tanpa menyebutkan kemana duluan. Atau kamu sebutin, kemarin saya pergi Pontianak, Singkawang, Sanggau. Berarti secara tidak langsung orang berpikirnya, oh kamu dari Pontianak, habis itu Singkawang, habis itu Sanggau. Tapi kalau kamu bercerita first, I went to Sanggau, and then, jadi pertama saya pergi ke Sanggau, and then, kemudian, ya THEN itu tulisannya, kemudian I went to Pontianak, and suddenly I got a response. Jadi tiba-tiba saya mendapat telepon tiba-tiba, and asked me, dan meminta saya to go to Singkawang, ya. Untuk pergi ke Singkawang. Kenapa di situ ada to go, harusnya tadi itu pakai when? Karena di situ bukan kerjanya, tapi ada kata ask, ask, meminta. Nah, karena diminta itu kemarin, yaitu disitulah yang dijadikan past tense. Oke ya. Kemudian
Apa sih connections atau connectors dari kata-kata untuk membuat descriptive word ini atau recount text ini ya? Untuk recount text ini, yang pertama kamu pakai after, setelah, before, sebelum, atau as ketika, until atau till ya, sampai, finally akhirnya, after that, as soon as, at first atau second, suddenly tiba-tiba ya, when, while, atau then, at the moment, atau di akhir ada at the time, at the end, dan semuanya itu bisa kamu pakai. Dan terjemahannya sudah ada ya. Silahkan kalian pakai sesuai dengan urutan. Jangan kamu pakai finally pada kalimat pertama. Kenapa? Akhirnya, finally, akhirnya, kan tidak mungkin di akhir kalimat pertama kamu pakai finally, ya kan? Harap dipilih yang mana yang cocok. Oke. Sekarang apa sih tanda waktu atau use of adverb of time yang digunakan? Adverb of time yang digunakan itu biasanya yesterday. Apa tuh yesterday? Kemarin. The day before yesterday. Hari sebelum kemarin. Orang bilang kemarin lusa, udah kemarin lusa lagi ya. Tapi bahasa Inggris jelas, the day before yesterday. Just now, tadi. Atau semalam, last night. Atau minggu lalu, atau hari minggu lalu, last Sunday. Minggu lalu, last week. Bulan lalu, last month. Tahun lalu, last year. Oke ya, itu adverb of time. Atau 2 hari lalu, 2 days ago. 3 hari lalu, 3 days ago. Atau 5 tahun lalu. Nah, 5 tahun lalu apa? 5 years ago. Ya kan? Oke. Baik, di sini ada contoh dari kalimat. Bagaimana sih Pak contoh kalimatnya itu? Oke, saya akan bacakan. Last week, I went to a bookstore with my brother. I want to buy some books and comics. We went there by a motorcycle. Nah, di sini ada urutannya. First, we left home at 4 p.m. The traffic to the bookstore was not crowded. The bookstore was not so far from our house. After 25 minutes, we arrived at the bookstore. Itu adalah orientationnya tadi. Di situ menjawab siapa lah di situ ceritanya, dia dan siapa? Siapa di situ? Saya katanya, berarti I, dan siapa? My brother. Jadi penulis dengan saudara laki-lakinya. Udah terpenuhi who-nya di situ. When? Kapan? Di situ juga disebutkan jam 4 PM. Jam 4 sore ya. Terus kemana? Where? Ke bookstore. Dan lain sebagainya. Di situ sudah ya orientationnya. Dan ada eventsnya. Apa sih yang terjadi? Oh ya. There were many people at the bookstore. I saw there were some people choosing kinds of books, magazines, comics, etc. There were many kinds of books at the bookstore. They were arranged on bookshelves. Some people read in front of the shelves. We chose some books and comics we needed and went to cashier. After that, we went to a restaurant for happy meal. I ordered meatballs and a soft drink. My brother ordered fried noodle and a soft drink too. Di situ adalah eventsnya. Di situ ada bahasa, ada there are many people katanya. Ada banyak orang at the bookstore. Di toko buku tersebut.
I saw there were some people choosing. Saya melihat ada banyak orang memilih jenis buku, choosing kinds of books, milih magazines, majalah, comics, komik, etc. dan sebagainya ya. Oke, di situ after that sudah ada, terus after that itu kan setelah dari peristiwa yang sebelumnya ya. Yang terakhir adalah reorientationnya, kesimpulannya apa? Finally we went home in the evening. Finally we went home in the evening ya. Akhirnya kami pulang pada malam hari. We arrived home at 7:15 p.m. We left very tired, but we were happy. Jadi di situ ada finally. Finally-nya biasanya memang di ujung seperti yang saya bilang tadi. Akhirnya ya. Oke, mereka tiba itu jam 7:15 p.m. Jadi udah malam ya. Jadi mereka tuh pergi sangat capek. We very tired but we very happy. Jadi mereka tuh ya capek tapi senang gitu ya. Itu adalah kesimpulannya atau reorientation-nya. Oke. Sekarang from the text above identify. Jadi silahkan identifikasi dari teks yang sudah kita baca. Ada past verbs and its base verbs. Sekali lagi, past verbs and its base verbs. Sequencesnya. Oke, di situ ada past verbsnya. Yang pertama past verbsnya pergi. Last week I went. When di situ past verb dari go. Oke ya. We wanted, want. Di situ ada ed. Paragraf pertama ada ed. Harusnya want kalau dia base wordnya. Tapi kalau dia sudah bercerita tambah ed wanted. To buy, untuk membeli ya. Bukan we want bought, salah. We want to buy karena di situ membelinya dulu menjelaskan tentang apa yang akan dia kerjakan. Terus sequencesnya atau alur atau urutannya di situ jelas sekali ya. Dia bercerita tentang ketika dia masuk, dia ngelihat orang milih-milih buku ya. Habis itu dia pilih buku, baca, dan kemudian mereka pergi ke restoran, mereka makan bakso, abangnya beli fried noodle atau mie goreng ya. Itu sequencesnya. Oke. Di sini ada urutan 1, 2, 3, 4. Menurut kalian yang mana sebenarnya yang benar? Karena di situ diminta rearrange the pictures. Jadi atur ulang atau tata ulang. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya yang mana yang duluan? Yang duluan harusnya nomor 2, masuk ke bookstore. Habis itu apa? Nomor 3, pilih. Setelah itu nomor 1, bayar. Setelah bayar baru nomor 4, yaitu dibacanya di rumah. Oke ya. Di sini adalah 2 tugas. Yang pertama, silahkan lihat di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Silahkan kalian atur ulang dengan cara ditulis ulang. Sekali lagi ditulis ulang. Arrange these paragraphs into a good text. Jadi yang sudah kalian tulis itu dalam selembar kertas, silahkan ditulis nanti. Kemudian kalian tulis yang benar. Atau jangan tulis soalnya ini, langsung saja urutan yang benar menurut kalian. Yang pertama paragraf itu ada finally, ada after I arrive, ada yesterday, ada arrive at home at 6 p.m. Ada 4 ya, ada 4 paragraf. Jadi kamu tulis yang mana yang duluan dari 4 ini. Saya kira sudah jelas ya, serta yang saya jelaskan tadi. Setelah itu ada tugas kedua. Kalian bisa menjawab tugas kedua setelah kalian mengurutkan dengan benar paragraf di atasnya ya. Yang kedua itu ada 5 pertanyaan. Answer the questions based on the passage. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang udah kamu tadi urutkan.
Yang pertama pertanyaannya, where did the writer go? Di mana? Iya, apa tuh ya? Kedua, where was the bookstore located? Di mana? Apa tuh? Pasti udah tahu ya. Yang ketiga, when did the writer leave his house? When? When tadi itu udah ada. Apa? Sekarang, what was the book look by the writer? Yang kelima, were there many interesting book in the bookstore? Oke ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Nanti 5 pertanyaan ini jangan lupa tulis dulu soalnya. Kemudian di bawahnya langsung jawabannya. Di bawahnya lagi baru nomor 2 pertanyaannya, terus jawabannya lagi. Semuanya ditulis dalam buku. Kemudian kirimkan kepada saya melewati link nanti yang akan saya kirim di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap pelajari bahasa Inggrisnya, karena dengan pandai berbahasa Inggris kalian bisa menguasai semua ilmu pengetahuan. Bye.